Kamu, iya kamu, jangan lupa menonton yang aslinya. Di sebuah kawasan pabrik, seorang kakek-kakek tua sedang santai sambil mengorek-ngorek kuping. Tak lama, ia melihat kejanggalan di sebuah mobil di depannya dan mobil itu tiba-tiba saja mendadak. Di tempat lain, petinju wanita bernama Tachibana atau kita panggil saja Ran, membuka kisah dengan kemenangan tinjunya yang keempat. Ran berhasil maju ke putaran 8 turnamen tinju nasional. Ran pun semakin keras berlatih, dan suatu hari saat ia selesai latihan, ada telepon masuk ke tempat latihannya Ran dan mengabarkan jika keluarga Ran mengalami musibah. Ran pun segera berlari ke rumah sakit dan ternyata adiknya ditemukan terbakar di sebuah mobil yang kita lihat awal kisah. Ran kaget melihat kondisi adiknya yang sudah tidak karuan karena sekujur tubuhnya terlalap api. Tapi Ran seketika menyadari jika mayat tersebut bukanlah adiknya karena mayat tersebut tidak memiliki gigi gingsul seperti adiknya. DNA 鑑定でも Pihak kepolisian di sini, Detektif Oishi, tetap kekeh jika mayat itu adalah adiknya Ran karena hasil tes DNA menunjukkan kecocokan hingga 99,9 dengan DNA keluarganya. Ran pun pergi karena kecewa dengan perilaku 事 Oishi. 件は Keesokan harinya, Ran pulang ke rumah untuk mengemas barang milik adiknya. Ran menemukan kartu akses bertuliskan Junin di laci adiknya. Ran pun mencari tahu soal Junin yang ternyata adalah sebuah klub yang berada di bawah tanah di tengah kota. Ran pun kembali ke klub tersebut dan mencari adiknya Yuzuki. Awalnya, semua penjaga di sana menolak untuk menjawab dan memaksa Ran untuk keluar. Namun, salah satu orang di sana yang bernama Kito tidak sengaja mengatakan jika Yuzuki yang sudah tewas tidak ada di klub tersebut. Ran pun merasa aneh karena ia tidak pernah bilang jika adiknya sudah tewas. Kito pun panik dan malah menyerang Ran. Ran pun bertarung dengan Kito, namun ia kalah dan pingsan. 何終わったことに Ran terbangun di sebuah kamar seorang pria yang terlihat maniak komputer. Kita panggil pria tersebut Naruse. Naruse menjelaskan jika ia sedang menyamar sebagai office boy di klub Junin. Naruse bercerita jika Ran kalah saat bertarung di klub Junin dan disuntik racun agar Ran tewas. Untungnya, Naruse berhasil menyelamatkan Ran dengan obat miliknya. Selama masa penyamaran di klub Junin, Naruse juga berhasil mencari informasi soal adiknya Ran, yaitu Yuzuki. Terlihat dari sebuah CCTV, jika Yuzuki terlihat berada di klub Junin 3 hari setelah ditemukannya mayat yang terbakar di sebuah mobil. Sehingga kesimpulan awal adalah Yuzuki masih hidup. Naruse pun menceritakan apa itu klub Junin. Klub ini ternyata adalah klub rahasia yang hanya bisa didatangi oleh para konglomerat. Naruse bercerita jika ia menyamar di klub untuk mencari tahu tentang kematian ayahnya. Suatu hari, tempat bertarung ayahnya digusur. Ayah Naruse yang menolak penggusuran tersebut harus mengikuti pertarungan di klub Junin yang dikenal sebagai Garage. Namun, setelah beberapa kali ikut pertarungan Garage, ayah Naruse ditemukan tewas. Polisi mengatakan jika ayah Naruse tewas karena terjatuh setelah mabuk parah. Di malam harinya, terjadi perselisihan antara petinggi klub Junin. Terlihat di sini perselisihan antara Nikaido dengan Shirashi. Nikaido sendiri merupakan satu-satunya petinggi di klub Junin yang merintis karirnya sebagai petarung Gere. Keesokan harinya, Ran kembali mendatangi kantor kepolisian dengan membawa bukti yang dia dapat dari Naruse. Namun, Ran kembali menemui polisi brengsek Oishi 鑑定気取りもいいの yang masih kekeh jika Yuzuki mati bunuh diri. Oishi malah berbalik menekan Ran dengan menanyakan asal-usul yang dimiliki Ran. Ran kesal dengan perilaku Oishi dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri soal kematian もう Yuzuki. いいです。
Aktivitas klub Junin kembali berjalan seperti biasa. Namun, Nikaido marah besar karena jumlah penonton pertarungan garage semakin menurun dari hari ke hari. Kekesalan Nikaido pun semakin naik ketika ia mendengar kepolisian sedang memantau aktivitas klub Junin. Nikaido yang mengetahui jika Ran membuat laporan karena sebelumnya berselisih dengan Kito, ia pun mendatangi Kito untuk menantangnya bertarung. Tapi Kito yang hanya seorang petarung garage tidak mungkin berani melawan petinggi klub Junin. Kito pun berlutut untuk meminta maaf. Nikaido semakin kesal karena Kito tidak mau memenuhi nafsunya untuk bertarung. Akhirnya menyerang Kito dengan sebuah jurus Chow 警察 Slam. は助 Ran yang memutuskan untuk mencari tahu soal rahasia klub Junin dan keberadaan adiknya. Memutuskan berhenti dari klub tinju dan pergi ke tempat mantan pacarnya yang terlihat jago bertarung juga. Ini kelihatan dari beberapa saat sebelum Ran datang, mantan pacarnya ini sedang menghabisi para berandal yang mencoba menjual motor bodong ke tempatnya. Kita panggil saja si mantan keren ini, Kamiya. Pada malam harinya, Ran dibangunkan oleh telepon dari Naruse yang sedang membuntuti Azuma, salah satu bawahan Nikaido. Naruse meyakini jika Azuma akan melakukan transaksi narkoba di malam itu. Tanpa pikir panjang, Ran pun berangkat menggunakan motor Kamiya ke tempat yang diinfokan oleh Naruse. Ran yang sudah nafsu memaksa masuk ke pabrik tempat akan terjadinya transaksi narkoba. Ran pun mengendap-endap untuk mencari. Saat Ran mencoba merekam pembicaraan antara Azuma dan si banci bandan narkoboy, ada petugas Azuma yang memergoki Ran. Azuma pun langsung merintahkan semua bawahannya untuk menangkap Ran. Ran mencoba kabur sambil menyerang semua bawahan Azuma yang mendekatinya. Untungnya, Kamiya, si mantan pacar pun datang dan membantu Ran untuk menghabisi bawahan Azuma. Tak ketinggalan, Naruse yang terlihat cupu pun ternyata jago bertarung. Selesai menghabisi anak buah Azuma, langsung diserang dengan katana oleh Azuma. Mereka pun bertarung dengan sini. Dan hampir kalah, Kamiya dan Ran pun pergi dengan Kamiya. Namun, luka sabetan katana dari Azuma mengingatkan Ran ketika ia pernah ditolong oleh adiknya Yuzuki. Keesokan harinya, Azuma yang sudah kalah melapor ke bosnya, Nikaido. Di sini Nikaido sangatlah marah besar dan kesal melihat kebodohan anak buahnya yang kalah hanya melawan 3 orang saja. Di sini pun hadir Oishi, sang polisi yang sebelumnya menyatakan Yuzuki bunuh diri. Ternyata politisi tersebut adalah mafia dan ia ada main dengan Nikaido. Bahkan rekannya, detektif Suzuki dan Handa sudah curiga dengan kasus kematian Yuzuki hingga mencari tahu sendiri kebenaran bahwa kecocokan DNA jenazah dengan DNA Yuzuki ternyata hanya 53%. Kaido yang sebelumnya kesal dengan Azuma semakin kesal karena Oishi juga tidak becus untuk menutupi kematian Yuzuki. Saking kesalnya, Nikaido sampai memotong lemak-lemak di perut Oishi. Nikaido di sini memberikan kesempatan terakhir ke Azuma untuk membunuh Ran, yaitu dengan cara membuat Ran harus mau bertarung di garage melawan Kito. Azuma pun menelepon Ran melalui teleponnya yang sebelumnya sudah diambil oleh Naruse. Azuma mengatakan jika Ran mau menemui adiknya, ia harus pergi ke pesisir pantai dengan membawa telepon Azuma dan menghapus rekaman transaksi narkoba antara Azuma dengan si banci bandar. Saat Ran pergi menemui Azuma, barulah Azuma mengatakan jika Ran mau adiknya selamat, maka Ran harus mengikuti pertarungan di garage melawan Kito yang akan dilakukan 2 minggu lagi. Untuk membuktikan bahwa Yuzuki masih hidup, Azuma pun memperlihatkan Yuzuki kepada Ran. Ran yang marah pun memutuskan untuk menyanggupi tawaran walau ditentang oleh Kamiya. Melihat Ran yang berlatih keras namun asal-asalan membuat Kamiya kesal dan memutuskan untuk membantu Ran berlatih. Dimulai dengan latihan ketangkasan dengan cara menghindari batu yang dilempar oleh Kamiya. Ran pun semakin keras berlatih di bengkel.
Di lain tempat, Suzuki yang memutuskan untuk mencari tahu lebih soal kasus Yuzuki akhirnya ditemui Naruse. Di sini, Naruse menceritakan soal kasus Yuzuki dan memberikan sebuah bukti-bukti yang ada. Namun, Naruse melarang Yuzuki melaporkan bukti kasus ini ke kepolisian karena di kepolisian sendiri sudah banyak orang Azuma, termasuk si detektif bajingan Oishi. Akhirnya Naruse dan Yuzuki memutuskan untuk menyusup ke klub Junin di hari saat Ran akan bertarung melawan Kito. Ran pun datang ke klub Junin bersama Kamiya sebagai cornerman. Kedatangan Ran disambut oleh duo pembawa acara dan Ran diantarkan menemui Azuma. Azuma pun membawa mereka ke ring tempat akan bertarungnya dimulai. Di sisi lain, Naruse masuk ke pusat data klub Junin bersama detektif Suzuki lewat saluran udara. Persiapan pun selesai dan pertarungan antara Ran dan Kito dimulai. Ran sebenarnya menguasai pertandingan di awal, namun semakin memanas, Ran yang kalah dari segi postur tubuh tentu kewalahan melawan Kito. Walaupun Ran diberikan kelonggaran untuk menggunakan 2 buah knuckle, hampir kalah melawan Kito berhasil membalikan keadaan dan membuat Kito tidak berdaya. Ran terus memukul Kito hingga hampir. Di tempat lain, Naruse dan Suzuki berhasil menemukan pusat data klub Junin. Naruse pun mulai untuk menyalin data klub Junin dan detektif Suzuki mencari bukti lain untuk memperkuat tuntutan kepada klub Junin. Detektif Suzuki menemukan pusat data CCTV dan mengambil salah satu harddisk CCTV tersebut. Saat kembali ke tempat, Naruse yang sudah selesai mengkopi data klub Junin, Suzuki ditodong pistol oleh atasannya, detektif Oishi. Detektif Suzuki yang tetap teguh dengan idealismenya sebagai polisi akhirnya ditembak mati oleh detektif Oishi. Ran yang hampir membunuh Kito disadarkan oleh teriakan Kamiya. Namun, ketidakmampuan Ran untuk membunuh Kito malah membuat Nikaido kesal dan langsung mendatangi arena pertarungan untuk membunuh Kito. Nikaido yang tadinya mau bertarung melawan Ran harus segera pergi karena ternyata ada yang melaporkan klub Junin dan membuat polisi sudah berkumpul di luar. Nikaido pun pergi dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Ran dan Kamiya. Naruse yang berhasil kabur dari kejaran detektif Oishi pun berkumpul dengan Kamiya dan Ran untuk kabur. Namun, mereka kembali harus bertarung melawan anak buah Nikaido dan mereka berhasil. Keesokan harinya, berita tentang klub Junin pun menyebar di semua media, termasuk soal ditemukannya mayat Kito, mayat detektif Suzuki, dan juga tentang di mana Ran, Kamiya, dan Naruse mereka diduga oleh media sebagai pembunuh Kito dan detektif Suzuki. Melihat berita soal kematian detektif Suzuki, detektif Handa pun akhirnya menunjukkan bukti-bukti yang ia punya mengenai kejanggalan kasus Suzuki dan meminta detektif Oishi untuk menyerahkan diri. Detektif Oishi yang kesal dengan detektif Handa pun pergi dari kantor kepolisian. Di jalan, ia malah dibunuh oleh orang tidak dikenal menggunakan racun yang digoreskan ke tangannya. Ternyata orang tersebut adalah suruhan Azuma yang kesal dengan ketidakbecusan detektif Oishi untuk menjaga klub Junin. Kabar tentang terbongkarnya klub Junin pun membuat geger petinggi klub Junin dan membuat Shirashi mendatangi kantor Nikaido sambil menghabisi anak buahnya. Shirashi yang merasa Nikaido tidak becus tadinya mau membunuh Nikaido. Namun, Nikaido yang seorang mantan petarung berhasil membalikan keadaan dan malah membuat Shirashi mati ditusuk oleh Azuma. Di sini diketahui Nikaido menculik Yuzuki untuk memanfaatkan darah milik Yuzuki yang terkenal unik sebagai sandi akun bank untuk pencucian uang klub Junin dan membuat klub pertarungan baru di tempat lain. Mengetahui hal ini, Naruse yang sedang berada di tempat persembunyian bersama Ran dan Kamiya berhasil mengunci akun tersebut. Ternyata, tempat persembunyian mereka pun diketahui oleh Azuma dan Azuma pun mengirim bawahannya untuk membunuh ketiga orang tersebut. Sayangnya, hanya Kamiya yang terluka parah hingga hampir meninggal.
Ran pun kembali ke bengkel milik Kamiya dan saat itu ia menelepon Naruse untuk segera mencari lokasi Azuma. Ran yang mengetahui posisi Azuma berhasil membuat Azuma dalam posisi terdesak. Ran pun berhasil membuat perjanjian dengan Nikaido untuk menukar password ke akun miliknya dengan nyawa Yuzuki. Mereka pun membuat janji temu di klub pertarungan baru milik Nikaido. Ternyata Ran berhasil ditipu kedua kalinya karena saat ia datang ke tempat yang sudah dijanjikan, Ran yang lengah berhasil diserang balik oleh Azuma dan Azuma membawa Ran ke arena pertarungan yang baru. Di sini lagi-lagi Nikaido menawarkan perjanjian di mana Ran harus berhasil melawan dirinya jika ingin keselamatan Yuzuki terselamatkan. Mereka pun akhirnya bertarung dengan kekuatan Ran. Nikaido yang sudah puas bertarung dengan Ran meminta Azuma untuk membunuh Ran. 終わらせろ。 Azuma yang sudah bersiap membunuh Ran dengan pistolnya tiba-tiba saja dikagetkan oleh Yuzuki yang merebut pistol tersebut dan menembakkan peluru ke arah Nikaido. Melihat Nikaido yang sudah terluka parah, Ran awalnya mau menghabisi Nikaido, namun ia tersadar jika ia tidak boleh menjadi pembunuh. Untungnya di tempat lain, Naruse berhasil mengontak detektif Handa sambil membeberkan bukti terkait klub Junin yang ia dapatkan dan memberitahukan posisi klub pertarungan yang baru. Detektif Handa pun berhasil datang di waktu yang tepat bersamaan dengan kepolisian untuk membekuk Nikaido bersama lainnya di klub pertarungan yang baru. Akhir cerita ini, Yuzuki berhasil selamat, Kamiya berhasil melewati masa kritisnya, dan Ran berhasil menjadi petinju yang terkenal. Meng, meng, meng.